Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class with Ma'am Mary. Today we will study about analytical exposition text. What is analytical exposition text? Okay, analytical exposition text atau yang disebut dengan text analytical exposition evaluates a topic critically but focuses only on one side of an argument. Jadi teks eksposisi analitis ini mengevaluasi sebuah topik secara kritis, namun fokus hanya di satu sisi dari sebuah argumen. Okay, in your life, if you have tried to persuade anyone on a certain issue or argued relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kamu pernah mencoba atau berusaha membujuk seseorang ya atas suatu isu tertentu atau berargumen tanpa henti tentang sesuatu dengan seseorang, nah itu kamu juga bisa disebut sudah menerapkan sebuah eksposisi. The argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Argumen dan sudut pandang harus didukung oleh fakta-fakta dan informasi yang sesuai. Dan statement utama atau pernyataan utama harus ditegaskan kembali pada bagian kesimpulan. Oke, jadi maksudnya sebuah teks analytical exposition itu ya berisi tentang argumen-argumen yang mendiskusikan fokus ke satu topik dan satu sudut pandang yang didukung oleh fakta-fakta dan informasi yang sesuai. The social function of analytical exposition text. Tujuan atau fungsi sosial dari teks eksposisi analitis ya. The purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi, tujuan dari sebuah teks analytical exposition ini adalah untuk membujuk atau merayu pendengarmu atau pembacamu ya, untuk melihat sebuah isu menggunakan sudut pandangmu. Jadi kamu berusaha untuk meyakinkan pembaca atau pendengar ya, untuk mengikuti jalan pikiranmu. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu percaya, kamu ingin mereka ikut ya. Kemudian kamu berikan bukti, kamu berikan fakta, alasan yang mendukung idemu tadi itu sehingga mereka bisa mengikuti alur pikirmu. Gitu ya. Contoh dari text analytical exposition bisa berupa legal defense. Ya, legal defense ini pembelaan hukum biasanya di
lakukan oleh lawyer atau pengacara ya. Kemudian speech, lectures, ceramah atau pidato, editorials, newspaper articles, artikel-artikel di koran, essays, esai, political leaflets, ya, selebaran politik, letters, dan surat. Next. Okay, an exposition text needs to clearly state the point of view. Jadi sebuah teks analytical exposition itu harus dengan jelas menyatakan sudut pandangmu. Ya. Kemudian, use valid research finding to support your viewpoint. Kamu juga harus menggunakan hasil penelitian yang valid untuk mendukung sudut pandangmu, mendukung idemu tadi. And then defend your viewpoint, ya, pertahankan sudut pandangmu tadi. And you can support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, or charts. Jadi kamu juga bisa mendukung sudut pandangmu tadi, idemu tadi bisa kamu dukung menggunakan data-data yang faktual seperti grafik, gambar, ataupun bagan. Okay, generic structure of analytical exposition. Okay, we starting from title, ya. Tells about the topic, berikan dulu judulnya, kemudian introduction, ya. In the introduction states the thesis statement of your text. Jadi dalam introduction ini menyatakan tesis utama, ya, dari sebuah teks yang akan kamu buat tadi. Kemudian the body, ya, support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, or charts. Jadi setelah itu kamu berikan argumen pendukung, ya, yang bisa mensupport sudut pandangmu, ya, berikan alasan, berikan bukti, ya. Bisa kamu pakai dengan grafik, gambar, bagan, atau hasil penelitian, bisa juga pendapat para ahli, ya, karena sifatnya fakta, ya, jadi harus berdasarkan ilmiah. Dan yang terakhir, conclusion, itu restatement of the thesis statement. Nah, setelah itu kamu restatement atau tegaskan kembali pernyataan awalmu tadi. Next. Nah, di sini saya jelaskan lagi generic structure of analytical exposition text. Jadi mulai dari title, it tells about the topic of the essay. Jadi dia menyampaikan topik dari esai tadi. Kemudian introduction, this is the starting point of an exposition text. Jadi ini adalah sebuah awal dari teks exposition. Here you state the topic and establish the point of view. Jadi di sini kamu menyatakan topik dan, ya, membangun sudut pandang atau thesis statement. When introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. Jadi sebuah pernyataan pembuka harus emosional, ya, atau sebuah pertanyaan yang bisa menangkap atau, ya, menangkap perhatian pembaca atau pendengar. A preview of the points you plan to make to support your thesis. Jadi kamu berikan preview, ya, untuk mendukung tesismu. Next, body. Ini adalah bagian utama dari teks analytical exposition.
Okay. Analytical exposition is a series of arguments to convince the audience. Jadi dalam sebuah teks analytical exposition, di bagian bodinya itu, yang di bagian yang utamanya itu berupa serangkaian argumen yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Each paragraph starts with a new argument. Masing-masing paragraf dimulai dengan sebuah argumen yang baru. Ya, kemudian each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Jadi masing-masing paragraf harus memiliki sebuah topik atau poin utama, alasan, kemudian bukti untuk mensupport atau mendukung the main point, untuk mendukung poin utamanya tadi. Use of emotive words, mental verbs, causal conjunction to persuade the audience. Ini menggunakan kata-kata emosif, ya, kata kerja mental, causal conjunction untuk membujuk audience. Each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and to the thesis statement. Masing-masing paragraf, tiap paragraf tadi harus berhubungan secara logis terhadap paragraf-paragraf sebelumnya, dan tentu saja harus nyambung terhadap statement utama, tesis utama. Next, conclusion. Reiterates or restates the thesis statement. Ya, di bagian conclusion ini kamu harus menyatakan kembali poin utama tadi yang di awal tadi, ya. Pernyataan awalmu tuh harus kamu nyatakan lagi di bagian conclusion, ditegaskan kembali gitu ya. And then summarizes what has been stated. Kemudian kamu simpulkan, ya, apa yang sudah kamu nyatakan. Okay, that is about analytical exposition text. Yeah, I hope you understand what I mean. I think that's all for this topic. If you have any questions, you can add. You can write in the comment, or you can send me WhatsApp message. Yeah. Thank you. See you.